Di antara miliaran manusia yang pernah hidup di dunia, hanya sedikit yang namanya diabadikan oleh Tuhan dalam kitab suci, dan lebih sedikit lagi yang disebut dalam konteks momen paling genting dalam sejarah kenabian. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dialah sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah mundur walau badai fitnah dan bahaya mengintai dari segala arah. Bahkan ketika nyawa Rasulullah menjadi incaran Quraisy, Abu Bakar memilih untuk tetap di sisi beliau. Dan dari peristiwa itulah Allah mengabadikannya dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 40. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia, Nabi, berkata kepada sahabatnya, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Siapa sahabat yang dimaksud? Ya, Abu Bakar. Saat itu mereka bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar melihat kaki-kaki musuh tepat di mulut gua, dan hatinya bergetar. Bukan takut untuk dirinya, tapi takut jika Rasulullah tertangkap. Nabi pun menenangkan beliau dengan kalimat abadi, "La tahzan, jangan bersedih, Allah bersama kita." Hijrah bukan sekadar pindah tempat, tapi langkah peradaban menuju perubahan besar. Dan Abu Bakar menjadi bagian dari sejarah besar itu. Bukan sekadar menemani, tapi menjadi saksi dan pelindung. Dari titik itulah Islam tumbuh kuat. Dan Abu Bakar bukan hanya sahabat biasa, ia adalah saksi bisu, penyokong dakwah, peneguh di saat genting. Dan lihatlah, Allah tak menyebut namanya langsung, tapi memuliakannya dengan sebutan sahabat, sebuah kehormatan luar biasa. Kalimat Inna Allaha ma'ana menjadi filosofi hidup Abu Bakar, sederhana tapi dalam. Keberanian bukan karena kekuatan fisik, tapi karena keyakinan bahwa Allah bersama. Setelah Nabi wafat, umat nyaris terpecah, tapi Abu Bakar maju sebagai penenang gelombang. Ia tak hanya sahabat, tapi juga pemimpin pertama setelah Rasul. Lembut tapi tegas, rendah hati tapi tak gentar. Di masanya muncul pemberontakan. Ia hadapi semua itu demi menjaga Islam tetap utuh. Bahkan Abu Bakarlah yang memulai proyek pengumpulan Mushaf Al-Quran. Sebuah langkah monumental untuk menjaga firman Allah. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun, usia yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergi dalam keadaan ridha dan diridai. Namanya mungkin tidak disebut langsung dalam Al-Quran, tapi sebutan sahabat oleh Allah. Itu lebih dari cukup sebagai bukti kemuliaannya. Keistimewaan Abu Bakar bukan karena nasab, tapi karena iman, ketulusan, dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Dan hari ini, giliran kita untuk menjadi sahabat bagi dakwah Islam. Karena siapa tahu kita pun kelak disebut oleh Allah